Modus timbang badan guru silat cabuli murid sesama jenis. Terpergok pencuri motor ditangkap warga. Kerap diancam menggunakan sajam pria bunuh kenalan. Jual obat keras tanpa izin edar, warung kelontong digerebek. Halo, selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal sepekan. Senang sekali kami hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Dewi Manik selama 1 jam ke depan, inilah catatan kriminal sepekan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi utama kita dari seorang pelatih silat yang diamankan jajaran Sareskrim Polresta Banjarmasin setelah melakukan pencabulan kepada murid sesama jenis. Guru silat ini menjebak korban dengan dalih timbang berat badan untuk mengikuti turnamen. Inilah detik-detik anggota Macan Resta bersama unit PPA Polresta Banjarmasin menggerebek kediaman BS, seorang guru silat yang melakukan tindakan pencabulan terhadap anak muridnya sendiri di Banjarmasin. Pelaku terkejut dan hanya bisa pasrah melihat petugas kepolisian datang ke rumah menangkapnya. Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin Kompol Ero Asepa mengatakan BS diduga meminta murid laki-lakinya ke rumah dengan dalih timbang berat badan untuk mengikuti turnamen. Setelah korban tiba, pelaku meminta korban menimbang berat badan tanpa menggunakan busana. Dengan di bawah ancaman, pelaku juga menyuruh korban untuk rebahan dan akhirnya berhasil mencabuli siswa laki-lakinya. Anaknya mengikuti kegiatan salah satu kegiatan pencak silat di wilayah di wilayah Banjarmasin. Kemudian berdasarkan pengakuan dari korban kepada orang tuanya bahwa yang bersangkutan dicabuli oleh pelatihnya, bahkan di bawah ancaman, yang mana korban sempat dilakukan oleh pelatihnya, yakni inisial BS. Dia sebagai pelatih bela diri, kemudian melakukan pengancaman dengan modus menyuruh beberapa muridnya, salah satunya di korban, untuk hadir datang dengan alasan timbang berat badan. Saat timbang berat badan, dia arahkan untuk lepas pakaian, kemudian setelah itu diraba-rabanya, kemudian disuruh tidur, dan disitulah dilakukannya dengan ancaman. Yang pertama dicekik, kemudian sempat juga ditampar oleh si pelaku. Polisi terus mendalami kasus ini guna memastikan apakah ada korban lain. Pelaku dijerat dengan pasal 473 ayat 3 KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tindak pidana pemerkosaan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor ditangkap warga di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pelaku kepergok saat mencuri motor milik petugas keamanan. Terduga pelaku pencurian kendaraan motor ditangkap warga saat hendak mencuri motor di salah satu kampus di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Menghindari amukan massa, pelaku yang merupakan pemuda itu diamankan di pos keamanan kampus. Menurut petugas keamanan, pelaku mencoba mencuri motor milik petugas keamanan, namun aksinya kepergok pemilik motor dan langsung diamankan. Maraknya aksi pencurian motor di wilayah Pesanggerahan membuat warga resah. Mau balik motor, jadi situ ada motor diparkir. Nah, dia tuh duduk di situ, Kebetulan yang punya security juga. Nah, pas duduk itu kok kata yang punya standarnya itu udah nggak nyandar. Duduk lama-lama standarnya udah nyandar lah. Lama-lama dinyalain motornya, kabur, kejar, ditangkap gitu. Oke. Berarti berhasil diamankan ya Bang, dan motornya sendiri itu nggak berhasil dicuri, pokoknya motor terselamatkan. Setelah diamankan warga, pelaku pencurian motor tersebut diserahkan ke Polsek Pesanggerahan untuk dilakukan proses hukum.
Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, unit Reskrim Polsek Panakukang, Kota Makassar menangkap seorang pelaku pembobol bengkel motor saat berjualan di bahu jalan. Polisi menyita puluhan onderdil motor hasil curian yang disembunyikan di salah satu rumah kosong. Seorang buruh harian lepas ditangkap polisi usai membobol dan mencuri puluhan suku cadang serta alat bengkel di salah satu bengkel di Jalan Dr. Lemena, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku berinisial RS 32 tahun, warga Jalan Bilawaya ini, dibekuk tim Resmo Polsek Panakukang saat sedang berada di pinggir jalan tanpa perlawanan. Peristiwa pencurian ini terjadi di bengkel Adinda Motor, Kecamatan Panakukang pada Minggu 3 Mei 2026 dini hari. Pengungkapan kasus berawal saat anggota Opsnal Polsek Panakukang melintas di Jalan Urip Sumoharjo, tepatnya di depan Taman Maka Pahlawan. Petugas yang sudah mengantongi ciri-ciri pelaku melihat RS yang sedang berjualan di pinggir jalan dan langsung melakukan penangkapan. Pelaku kemudian digiring ke salah satu rumah kosong yang dijadikan gudang tempat barang bukti. Dari lokasi ini petugas menyita puluhan jenis onderdil, ban, aki, 1 unit motor, serta sebuah tas lempang. Ya, kami telah mengamankan seorang pelaku pencurian onderdil motor yang awalnya tidak mengakui, namun setelah kami kembangkan, kami bawa ke lokasi penyimpanan barang yang dia curi di sekitar Kelurahan Panaikang, tepatnya di samping Aspol Panaikang, di 2 tempat yang berbeda. Dalam melakukan aksinya Bang, gimana Bang motifnya? Motifnya itu dia membobol bengkel yang sudah dalam keadaan tutup sehingga tidak ada penghuninya. Apa saja Bang dari pelaku diamankan? Dari barang yang diamankan yaitu ban, alat-alat motor seperti kampas rem, laher, termasuk peralatan pertukangan. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria menggasak 2 unit telepon genggam di lapak hewan kurban di kawasan Cipondo, Kota Tangerang, Banten, Rabu 6 Mei 2026. Pelaku memanfaatkan kondisi para penjaga lapak yang tengah tertidur di waktu subuh. Inilah rekaman CCTV yang menangkap detik-detik aksi pencurian di lapak hewan kurban di Jalan Kiai Haji Hashim Asyari, Cipondo pada Rabu 6 Mei 2026 dini hari. Dalam pantauan kamera pengawas terlihat seorang pria masuk dengan mengendap-endap ke area peristirahatan penjaga. Menurut keterangan korban, saat kejadian terdapat 6 orang penjaga yang berada di lokasi. Namun, karena rasa kantuk, semuanya terlelap hingga tidak menyadari kehadiran pelaku yang berhasil membawa kabur 2 unit ponsel. Akibat kejadian ini, para peternak dan penjaga lapak kini meningkatkan kewaspadaan dengan menerapkan sistem jaga bergantian dari malam hingga pagi hari untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. 6 orang. Ya. Terus tiba-tiba ada yang masuk atau gimana? Ya, orang masuk itu pas sholat subuh, azan sholat subuh. Orangnya nggak dikenal gitu? Nggak dikenal. Oke. Ngapain dia? Pas dia masuk, ngambil HP pertamanya di situ. Terus keduanya di sini. Berarti 2 HP? 2 HP. 2 HP yang diambil ya? Iya. Itu nggak ada yang sadar apa gimana Bang? Ya. Nggak ada yang sadar apa gimana? Nggak ada, orang pada tidur semua. Pulas semua ya? Iya, pulas semua. Orangnya? Ciri-cirinya tingginya sekitar 170 lah. Pakai topi. Pakai topi ya? Iya. Emang nggak pernah kelihatan mukanya itu ya di sini? Kelihatan sih mukanya cuma agak buram. Tapi, tapi bukan orang petani peternak sini bukan? Bukan. Antisipasinya. Misalkan ronda, jangan ada yang tidur 1 orang gitu, misalkan ngejagain. Semalam sih begitu. Gantian. Gantian apa? Gantian tidurnya. Oke, berarti jaga ya? Meski telah mengantongi bukti rekaman CCTV, para korban tidak melaporkan insiden ini ke pihak berwajib. Namun, mereka berharap pihak kepolisian dari Polsek Cipondo dapat meningkatkan patroli Kamtibmas di area penjualan hewan kurban, terutama pada jam-jam rawan. Dari Kota Tangerang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, buron selama 1 bulan seorang pelaku penusukan terhadap suami selingkuhannya dibekuk unit Reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita alat hisap dan puluhan plastik klip sabu sisa pakai sebagai barang bukti. Pelaku berinisial IB tak berkutik saat diringkus unit Reskrim Polsek Tambora di kamar kontrakannya di kawasan Sawah Lio, Tambora, Jakarta Barat. Sebelumnya IB menjadi buronan usai melakukan penusukan terhadap seorang pria berinisial HC. Insiden ini bermula saat korban memergoki pelaku tengah asyik berduaan dengan istrinya di dalam kamar kos di kawasan Krendang. Tak terima ditegur oleh korban, pelaku yang diduga merupakan bandar narkoba ini justru naik pitam hingga terjadi keributan. Pelaku kemudian menusuk lengan kiri korban dengan sebilah pisau lipat. Aksi keji ini sempat direkam oleh korban melalui ponsel miliknya sebelum pelaku melarikan diri. Selain menangkap pelaku atas kasus penganiayaan, polisi juga menemukan sejumlah alat hisap beserta puluhan plastik klip pembungkus sabu sisa pakai. Hasil tes urin pun menyatakan IB positif mengonsumsi narkoba. Sementara itu pisau lipat yang digunakan untuk menusuk korban masih dalam pencarian petugas lantaran dibuang oleh pelaku ke dalam kali angke usai melancarkan aksinya. Korban mendatangi kos-kosan dari pelaku, terjadi cekcok karena adanya istri dari korban. Setelah terjadinya cekcok, tersangka sendiri mengambil pisau lipat yang ada di dalam sakunya, lalu pertama menusukkan ke arah dada. Namun berhasil dihindari sehingga yang terkena adalah bagian lengan belakang. Kami mencari di TKP, namun pelaku sudah melarikan diri dan sempat berpindah-pindah tempat. Setelah itu kami mendapatkan informasi dan bergerak cepat mengamankan di wilayah sekitar Sawalio, Kecamatan Tambora. Di TKP penangkapan, kami mendapati adanya narkoba sisa pakai dan bom yang sudah digunakan. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Tambora. Atas perbuatannya tersebut, IB dijerat dengan pasal 466 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman di atas 2 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, video rekaman CCTV aksi pembegalan seorang kurir pakai JNE di Jalan Maksudi, Kota Bandung viral di media sosial. Pelaku membawa lari sepeda motor dan juga belasan paket konsumen yang belum dikirimkan saat korban tengah berteduh dari hujan deras. Seperti inilah rekaman CCTV aksi pembegalan seorang kurir paket JNE di Jalan Maksudi, Kota Bandung. Dalam video rekaman CCTV, korban yang tengah berteduh karena hujan deras didatangi 4 orang yang menggunakan 2 sepeda motor. Modus para pelaku berpura-pura meminta plastik untuk membungkus HP. Korban yang ketakutan langsung berlari meminta pertolongan namun gagal karena kondisi di lokasi sangat sepi dan pelaku pun sudah membawa sepeda motor milik korban dengan belasan paket yang belum sempat dikirim. Polisi dibantu warga berhasil menangkap 2 dari 4 pelaku, yakni RR dan EJ, selang beberapa jam kemudian di Jalan Pasir, Koja Bandung. Menurut korban, Hasan, saat aksi pembegalan, salah satu pelaku menodong korban menggunakan senjata tajam. Pelaku sudah tertangkap sebelum 24 jam. Awalnya saya neduh sih, hujan lebat, saya neduh di pinggiran rumah. Selang beberapa menit, pelaku datang dengan 1 motor dan disusul lagi oleh temannya 1 motor. Kejadiannya pelaku 4 orang, yang 1 menghadap saya dan bilang untuk meminta plastik untuk HP biar nggak kehujanan. Saya dijawab saya nggak punya plastik, dan pelaku tersebut mengeluarkan pisau dan menodongnya ke saya dan hampir menusuknya ke badan saya dan saya menghindar dan jatuh ke belakang. Saya itu dari Maksudi mau mengirim ke Jalan Haji Topik 2. Kalau dari pelaku dari arah Pabaki ke Maksudi, mau ke arah Haji Topik. Tadi sempat ada yang ngikutin nggak sebelumnya atau emang spontanitas ada langsung pelaku gitu? Belum, nggak ada yang ngikutin, cuman pelaku diam di hadapan saya dan diam terlebih dahulu dan menunggu teman yang lainnya. Dan pelaku mulai melakukan aksi pembegalan. Tadi sisa berapa paket Pak? Sisa tuh 13, cuman 12 dibawa sama pelaku dan 1 masih teramani.
Kapolsek Astana Anyar, Kompol Fetrizal S mengatakan saat ini 2 pelaku begal diamankan di Polsek Astana Anyar untuk dilakukan pemeriksaan. Sementara 2 orang pelaku lainnya masih dalam pengejaran polisi. Astana Anyar tadi siang menerima laporan terkait dengan adanya pembegalan atau pencurian dengan kekerasan yang korbannya adalah kurir salah satu perusahaan yang melaporkan kepada kami bahwa korban mendapat ancaman senjata tajam, kemudian motornya juga dirampas oleh pelaku. Nah, dari hasil penyelidikan kami, terduga pelaku yang kami identifikasi ada 4 orang. Dan alhamdulillah tadi sore kami sudah mengamankan 2, yang di mana kami juga dibantu oleh dari Polrestabes dan juga warga di Pasir Koja, sama-sama kita menangkap. Dan saat ini masih pengembangan dugaan 2 pelaku lainnya. Sejauh ini yang hasil penyelidikan total ada 4 orang pelaku yang beraksi pada siang tadi. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa anggota masih melakukan penyelidikan di lapangan untuk mengungkap pelaku lainnya. Nah, untuk barang korban, dari hasil keterangan dari terduga pelaku yang sudah kami amankan itu dibawa oleh salah satu korban yang lainnya masih DPO. Jadi baik sepeda motor maupun 12 paket yang berhasil dibawa oleh pelaku ini dibawa oleh pelaku yang saat ini masih kita lakukan penyelidikan untuk keberadaannya. Untuk senjata tajam yang sudah kita amankan, pisau lipat dan pelaku yang melakukan pengancaman pada saat mengambil sepeda motor itu sudah kita amankan. Merupakan salah satu pelaku yang sudah kita amankan. Petugas menyita barang bukti sebilah pisau lipat, sedangkan motor korban dan 12 paket masih dibawa tersangka lainnya yang saat ini masih diburu petugas. Dari Bandung, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 1 unit sepeda motor milik karyawan Raib digondol maling saat terparkir di depan rumah kontrakan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku memanfaatkan kondisi lingkungan yang sepi saat penghuni tengah beristirahat. Inilah rekaman kamera pengawas yang menangkap aksi pencurian di salah satu rumah kontrakan di Kampung Cibuntu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku yang beraksi seorang diri mendekati sejumlah kendaraan yang tengah terparkir di area kontrakan. Melihat kondisi sekitar yang sepi, pelaku dengan cepat merusak kunci kontak dan membawa kabur 1 unit sepeda motor Matic. Menurut keterangan korban, aksi pencurian terjadi pada Selasa subuh. Saat itu korban baru saja pulang bekerja shift malam dan memarkirkan kendaraannya di depan pintu kontrakan dalam kondisi terkunci stang. Namun naas, saat korban sedang terlelap istirahat di dalam rumah, pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor korban. Diduga, pelaku telah lebih dulu mengintai kondisi lingkungan dan memanfaatkan situasi saat para penghuni kontrakan tengah beristirahat. Kebetulan saya lagi pulang shift 2. Nah, jadi kebetulan saya emang kalau udah pulang kerja tuh di dalam tuh nggak bakalan keluar lagi soalnya istirahat kan. Nah, bangun ketika saya mau berangkat kerja, motor kondisi di sini udah nggak ada, udah hilang. Gitu. Saya pikir dipakai istri, soalnya biasanya sih kalau habis pakai di Terasana, soalnya kan mau dipakai kerja jadi nggak terus sini. Taunya emang dari semalam sudah di sini. Nah, saya sadar hilang tuh pas mau berangkat. Jam berapa? Jam 2:30 sore. Nah, tapi kejadian motor hilang tuh pas dilihat CCTV pukul 5.30 pagi. Terus atas kejadian ini Mas sudah lapor? Sudah lapor ke pihak berwajib. Hingga kini kasus pencurian ini telah dilaporkan ke pihak berwajib dan masih dalam proses penyelidikan. Warga sekitar pun diimbau untuk selalu meningkatkan kewaspadaan serta menggunakan kunci tambahan atau pengaman ganda guna mencegah terjadinya aksi kriminalitas serupa. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Selatan masih menyelidiki pelaku dugaan pelecehan seksual terhadap perempuan penumpang komuter lain di Stasiun Kebayoran, Jakarta Selatan.
pelaku sengaja bersembunyi di kolong peron gerbong khusus perempuan sambil merekam diam-diam ke arah rok perempuan yang sedang naik dan juga turun dari komuter lain. Wah, lu tukang... Wah, Selamat datang Anda tiba di stasiun Kebayoran. Tuh, orangnya tuh. Rekaman video saat seorang penumpang memergoki terduga pelaku pelecehan seksual bersembunyi di kolong peron stasiun Kebayoran, Jakarta Selatan ini viral di media sosial. Terduga pelaku merekam secara diam-diam di sela-sela peron dengan mengarahkan kamera telepon genggamnya ke arah rok perempuan penumpang yang sedang naik dan turun dari komuter lain. Menyadari aksinya dipergoki, terduga pelaku melarikan diri dan menghilang di bawah peron stasiun. Polres Metro Jakarta Selatan pun turun tangan menyelidiki video viral setelah diunggah ke media sosial tanggal 2 Mei lalu. Aparat kepolisian mendatangi lokasi dan meminta keterangan beberapa orang saksi, serta berkoordinasi dengan pihak PT Kereta Komuter Indonesia atau KCI. Meski belum ada pihak yang melaporkan kejadian ini secara resmi, namun Polres Metro Jakarta Selatan tetap menyelidikinya sambil meminta pihak PT KCI menutup celah peron agar peristiwa serupa tak terulang. Beredar video viral di medsos di area stasiun Kebayoran. Itu masuk di wilayah Polsek Kebayoran Lama. Kami mendapatkan. Jadi langkah kami dari pihak kepolisian yaitu sudah dilaksanakan oleh Polsek Kebayoran Lama dengan adanya berita viral tersebut. Yang dilakukan adalah mendatangi lokasi. Tentunya mengecek kebenaran apa yang terdapat di video tersebut. Dan yang dilakukan adalah berkoordinasi sama pihak kereta api. Setelah video ini viral di media sosial, kasus ini bukan yang pertama lantaran sejumlah warganet mengungkapkan pengalaman serupa. PT KCI sendiri telah merespon kejadian ini melalui kanal media sosial. PT KCI menekankan kebijakan tanpa toleransi terhadap segala bentuk pelecehan di lingkungan kereta api dan berkomitmen menjamin keamanan para penumpang khususnya perempuan. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal Sepekan. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Kriminal Sepekan dan masih bersama saya, Dio Manik. Pemirsa, dendam karena kerap diancam menggunakan senjata tajam, seorang pemuda di Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan menghabisi nyawa rekannya. Dan pelaku juga menghabisi korban menggunakan batang pohon yang dipukulkan ke bagian kepala saat keduanya berduel di pinggir jalan. Dua orang pria di Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan terlibat aksi duel maut di Jalan Kemuning, Kelurahan Joyoboyo, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Perkelahian ini menyebabkan Effendi 50 tahun warga Gang Kapahyang, Kelurahan Megang, Kota Lubuk Linggau tewas secara mengenaskan di pinggir jalan. Korban tewas usai dihantam lawannya menggunakan batang pohon kelengkeng di bagian kepala hingga meregang nyawa. Selanjutnya jenazah korban langsung dimakamkan oleh pihak keluarga setelah menjalani pemeriksaan forensik. Sementara 2 jam setelah aksi duel maut, pelaku bernama Nanda Saputra 27 tahun yang sempat melarikan diri berhasil diringkus oleh aparat kepolisian di rumah keluarganya di kawasan Petanang, Kota Lubuk Linggau. Di hadapan petugas, pelaku mengaku nekat menghabisi nyawa korban lantaran kerap diancam oleh korban menggunakan senjata tajam. Sebelum keduanya terlibat perkelahian, korban kembali mengancam pelaku menggunakan senjata tajam, hingga akhirnya pelaku mencari batang kayu untuk menganiaya korban. Perselisihan keduanya telah terjadi lama dikarenakan korban menuduh pelaku telah menfitnah dirinya, yang kerap mengantar sejumlah wanita dikarenakan korban berstatus duda. Jadi motifnya perselisihan pribadi antara kedua belah pihak. Kronologisnya itu gimana? Jadi kronologisnya sempat ada perkelahian di sebelah Alfamart Megang. Jadi untuk korban dan pelaku sempat berkelahi, kemudian untuk senjata yang digunakan oleh pelaku itu sebuah kayu. Jadi setelah jatuh, korban langsung ditinggal sama pelaku. Pelaku dipukul ya kepalanya? Iya, benar. Korban itu megang senjata juga? Kayu. Korban? Korban
Untuk sementara ada parang yang kita temukan, nanti kita dalami lagi. Tapi kalau untuk memukulnya itu kayu nggak ada? Kayu, untuk pelaku menggunakan kayu. Artinya juga antara korban dan si pelaku sempat juga ya? Ya, sempat berkelahi di lokasi. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan secara intensif oleh penyidik Satreskrim Polres Lubuk Linggau. Polisi menjerat pelaku dengan pasal 459 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sosial media digegerkan dengan aksi perkelahian antara pengemudi mobil pickup dengan seorang pria bersenjata tajam di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Akibatnya pengemudi pickup mengalami luka tusuk di perutnya. Diduga pertikaian terjadi akibat pria bersajam kesal mendengar suara knalpot mobil pickup yang bising. Video amatir warga merekam perkelahian antara seorang pengemudi mobil pick-up dengan seorang pria di tengah jalan di Kelurahan Malakaji, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sejumlah warga di lokasi kejadian sempat berusaha melerai, namun aksi perkelahian tidak terhindarkan. Korban Umar Sidik, 24 tahun, akhirnya mengalami luka tusukan senjata tajam di bagian perut hingga mengakibatkan luka yang cukup parah. Korban segera dilarikan ke rumah sakit umum terdekat untuk mendapatkan tindakan medis darurat, sementara pelaku langsung melarikan diri. Sementara itu, perkelahian ini terjadi akibat pelaku penikaman kesal mendengar suara bising knalpot mobil korban yang sedang diperbaiki di pinggir jalan. Hasil interogasi dari beberapa saksi yang berada di lokasi menjelaskan bahwa pada saat itu korban lagi melakukan perbaikan knalpot mobilnya. Kemudian setelah diperbaiki, korban membunyikan mobilnya atau mengetes knalpot mobil underdeal spare part knalpot mobilnya dengan suara yang keras. Dari apa yang dilakukan korban saat itu, pelaku tersinggung atau tidak menerima karena korban membunyikan kendaraannya dengan suara knalpot yang keras. Korban menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Lanto Daeng Pasewang, Kabupaten Jeneponto. Sementara identitas pelaku telah dikantongi dan kini dalam pengejaran tim Satreskrim Polres Goa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, polisi membakar gubuk yang diduga menjadi tempat pesta dan transaksi narkoba di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Sementara 3 terduga pelaku melarikan diri dengan menyeberang sungai di belakang gubuk. Aparat Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah bersama personel Samapta menggerebek gubuk di Kampung Komering Agung, Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah, Lampung. Penggerebekan di tengah perkebunan sawit ini dilakukan menindaklanjuti laporan warga yang resah dengan aktivitas mencurigakan. Saat petugas tiba di tempat kejadian perkara, 3 orang terduga pelaku langsung melarikan diri dengan menyeberangi sungai di belakang gubuk. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 4 bundel plastik bening ukuran sedang, 4 alat hisap sabu, 3 timbangan digital, serta 1 unit handy-talkie. Sebagai langkah penegakan hukum dan efek jera, petugas kemudian membongkar dan membakar gubuk yang diduga digunakan sebagai tempat transaksi dan pesta narkoba agar tidak kembali dimanfaatkan. Penggerbekan terhadap gubuk yang diduga dijadikan sebagai tempat pesta narkoba di wilayah Komering Agung, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah. Di gubuk tersebut berhasil kami temukan barang bukti, yaitu yang pertama 1 bundel plastik klip bening ukuran besar, kemudian 3 bundel plastik klip bening ukuran sedang, 4 buah alat hisap sabu atau bong, kemudian 4 buah pipa kaca pirek, kemudian 2 buah skop, 3 buah sumbu api, 3 buah timbang digital, dan 1 buah HT. HT ini diduga kuat digunakan oleh bandar narkoba untuk berkomunikasi dengan jaringannya yang ditempatkan di tempat-tempat akses masuk menuju gubuk tersebut. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan dan pengembangan untuk mengejar para pelaku yang berhasil kabur. Dari Lampung Tengah, Lampung, jurnalis Sinpo TV melaporkan.
Kita lanjut informasi pemirsa, dalam waktu kurang dari 12 jam, Subdit Jatanras Direskrim Polda Metro Jaya berhasil meringkus pelaku pembunuhan seorang penjual roti di Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku berinisial RS yang ditangkap di kediamannya di wilayah Bogor beserta barang bukti sebilah celurit yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Inilah rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan detik-detik sebelum aksi pembacokan terjadi di Jalan Pintu Seng, Pedongkelan, Cengkareng pada Senin 4 Mei 2026 sore. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku yang mengenakan jaket hoodie berjalan santai sambil menenteng senjata tajam jenis celurit di tengah pemukiman warga. Bergerak cepat, tim gabungan Jatanras Polda Metro Jaya berhasil mengidentifikasi dan menangkap pelaku berinisial RS pada Senin malam di wilayah Jasinga, Kabupaten Bogor. Penangkapan ini dilakukan kurang dari 12 jam setelah korban berinisial R ditemukan tewas bersimbah darah di depan rumah warga. Petugas menyita sejumlah barang bukti vital, diantaranya sebilah celurit, sepeda motor yang digunakan saat beraksi, serta pakaian yang terekam dalam CCTV. Hingga kini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di kantor Subdit Jatanras Polda Metro Jaya guna mendalami motif di balik aksinya. Atas perbuatannya, pelaku terancam dijerat dengan pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman yang sangat berat. Pemirsa, wilayah Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi kembali disatroni pelaku pencurian kendaraan bermotor. Pelaku nekat menggasak sepeda motor milik penghuni kontrakan hanya dalam hitungan detik. Aksi pencurian terekam kamera pengawas. Inilah rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan detik-detik pencurian sepeda motor di Kampung Pasir Pancol, Desa Pasir Sari, Cikarang Selatan pada Selasa 5 Mei 2026. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pria mendekati area parkiran kontrakan dengan gerak-gerik mencurigakan. Setelah memastikan situasi sekitar aman dari pantauan warga, pelaku langsung mengeksekusi satu unit sepeda motor Matic milik salah satu penghuni. Hanya dalam hitungan detik pelaku berhasil merusak kunci kontak dan membawa kabur motor korban. Kasus ini kini telah dilaporkan ke pihak berwajib guna penyelidikan lebih lanjut. Warga diimbau untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dan menggunakan kunci pengaman ganda pada kendaraannya, terutama saat diparkir di area terbuka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sementara itu Wakil Ketua Umum PSI Ronald Ariston Sinaga atau Bro Ron ini menjadi korban pemukulan di wilayah Menteng, Jakarta Pusat. Pelaku yang juga berjumlah 2 orang diamankan pihak kepolisian. Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Ronald Ariston Sinaga alias Bro Ron mengalami insiden pemukulan di wilayah Menteng, Jakarta Pusat. Pemukulan terjadi saat Bro Ron mendampingi sejumlah karyawan perusahaan melakukan mediasi terkait gaji. Diketahui peristiwa pemukulan terjadi pada Senin 4 Mei 2026, pukul 16:22 WIB. Mulanya Ronald datang bersama 15 karyawan PT SKS guna melakukan audiensi ke kantor hukum MPP terkait dengan gaji para karyawan yang belum dibayarkan. Pada awalnya audiensi di lokasi kantor awalnya berjalan aman dan kondusif dengan didampingi oleh petugas. Namun kemudian muncul sekelompok orang yang tidak dikenal dan tanpa alasan jelas melakukan intimidasi serta menghalang-halangi proses audiensi. Akibat perbuatan dari sekelompok orang tersebut, situasi menjadi panas dan timbul percekcokan. Sampai akhirnya korban menerima pukulan dari sekelompok orang tersebut. Kemudian petugas melerai korban dan terlapor, serta mengamankannya untuk dibawa ke Polsek Metro Menteng guna pemeriksaan lebih lanjut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda menjadi korban pembacokan orang tak dikenal di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Korban tewas di lokasi kejadian dengan luka di bagian kepala dan perut. Seorang pemuda ditemukan tewas bersimbah darah di Jalan Pedongkelan belakang RT 04 RW 13 Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat. Korban diduga tewas akibat dibacok oleh orang tak dikenal. Korban diketahui berinisial AH, usia 25 tahun, warga asal Pandeglang. Korban ditemukan dalam kondisi luka bacok di bagian kepala dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Peristiwa ini sempat menggegerkan warga sekitar. Ketua RW setempat mengatakan, pihaknya menerima laporan dari warga terkait adanya seorang pria yang tergeletak bersimbah darah di jalan. Berdasarkan informasi sementara, korban diketahui bekerja sebagai karyawan roti di sekitar lokasi.
Saksi mata menyebut korban baru saja kembali ke Jakarta dari kampung halamannya. Saya baru pulang kerja di BLRT-nya, langsung lari ke sini, tahu-tahu udah kejadian meninggal, gitu aja. Ini anak muda atau? Anak muda. Warga mana, Pak? Warga belum jelas KTP-nya. Oh, belum jelas ya? Baru datang semalam di toko roti. Oh. Jadi belum lapor RT juga, belum lapor RW juga. Ini dibacok atau gimana nih, Pak? Nggak tahu, belum jelas gitu. saya. Oh, belum jelas ya. Tapi ada luka bacok nggak? Saya yang penting belum tahu luka bacoknya, nggak tahu. Bapak tahu? Kalau kejadiannya ya kurang paham banget itu Pak ya. Orang saya di sini lagi kerja, nah tiba-tiba ada orang teriak minta tolong, terus saya samperin, tuh anak udah lumpuh. Jadi kita nggak tahu kejadian persisnya itu Pak. Sempat berantem atau gimana sih Pak? Nah ceritanya sih mungkin dia habis beli pulsa, ini cerita nih ya. Habis beli pulsa dia mau pulang, tiba-tiba ada yang itu tebas pakai kulit. Dibacok pakai celurit. Apanya Pak yang dibacok Pak? Yang dibacok ini punggung. Iya. Petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Barat bersama Polsek melakukan olah tempat kejadian perkara. Petugas menemukan luka bacok di bagian kepala sebelah kanan serta luka robek di bagian perut korban. Guna kepentingan penyelidikan, jenazah korban diotopsi di Rumah Sakit Polri. Kasus ini ditangani Polres Metro Jakarta Barat dan Polsek Cengkareng. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, Polsek Kalideres menggerebek warung kelontong yang diduga menjual obat keras tanpa izin edar. 2 tersangka serta ratusan butir tramadol dan oksimer diamankan. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di catatan kriminal sepekan. Terima kasih pemirsa, catatan kriminal sepekan kembali hadir menemani Anda. Pemirsa, Polsek Kalideres menggerebek sebuah warung kelontong yang diduga menjual obat keras tanpa izin edar. Langkah ini dilakukan setelah adanya laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas jual beli obat-obatan ilegal. Menindaklanjuti laporan warga terkait peredaran obat keras ilegal jenis G seperti tramadol dan eksimer, unit Reskrim Polsek Kalideres menggerebek warung kelontong di Jalan Gagak, Kalideres, Jakarta Barat, Senin 4 Mei 2026 malam. Petugas mengamankan ratusan butir obat keras jenis G, diantaranya tramadol dan eksimer, serta sejumlah obat lain yang diduga diedarkan tanpa izin resmi. Penggerebekan dilakukan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas jual beli obat-obatan ilegal di lokasi. 2 orang pelaku diamankan petugas, masing-masing berinisial ZF usia 26 tahun dan MA 22 tahun. Keduanya dibawa ke Polsek Kalideres bersama barang bukti untuk menjalani pemeriksaan. Kapolsek Kalideres Kompol Rihold Sihotang mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal dari keresahan warga terhadap aktivitas mencurigakan. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada penjualan obat-obat keras yang disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian tim kita melakukan penyelidikan. Setelah dilakukan penyelidikan, jadi tim kita melakukan penggerebekan dan pengamanan terhadap 2 yang diduga sebagai tersangka. Kemudian dilakukan penggeledahan serta menginterogasi para pelaku yang dinyatakan, yang disampaikan oleh para pelaku bahwa mereka ini telah menjual barang-barang obat keras ini dan psikotropika ini sejak bulan Februari 2026 kemarin. Saat ini kedua terduga pelaku beserta barang bukti diamankan di Polsek Kalideres guna menjalani proses hukum. Aparat mengimbau masyarakat agar terus melaporkan aktivitas mencurigakan yang dapat menimbulkan gangguan Kamtibnas demi menjaga keamanan lingkungan. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor di area kos terekam kamera pengawas. Dalam hitungan menit, 2 orang pelaku pencuri menggasak 2 unit sepeda motor yang terparkir di halaman kos di Jalan Kolonel Haji Burliam, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang, Sumatera Selatan.
Pencurian sepeda motor terjadi di area kos yang berada di Jalan Kolonel Haji Burliam, Lorong M. Husin, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku terlihat dengan cepat membawa kabur 2 unit motor yang sedang terparkir di halaman kos. 2 kendaraan ini diketahui milik Sri Mulyani, seorang guru sekaligus pemilik kos, sedangkan 1 motor lainnya milik penghuni kos. Berbekal rekaman CCTV, korban melaporkan kejadian ke SPKT Polrestabes Palembang. Kejadian kehilangan motor di wilayah kami, khususnya di tempat saya, kehilangan dua unit motor. Tepatnya yang 2 Itu sempat terekam CCTV juga, Bu, ya? Ada Mbak. Itu dari CCTV diketahui berapa orang, Bu? Ada 3 orang. Yang pertama masuk, kemudian membawa motor, kemudian masuk lagi 1 orang membawa motor kedua. Laporan korban kini sudah diterima aparat kepolisian dan selanjutnya diteruskan ke Satreskrim Polrestabes Palembang untuk ditindaklanjuti. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Informasi berikutnya di pemirsa, aksi pelecehan seksual di transportasi publik kembali menggegerkan pengguna jasa KRL komuter lain. Seorang wanita menjadi korban usai seorang pria misterius nekat mengintip dan juga merekam bagian sensitif penumpang di bawah peron stasiun Kebayoran pada Sabtu 2 Mei 2026 malam. Wah, lu tukang. Wah. Selamat datang Anda telah tiba di stasiun Kebayoran. Tuh orangnya tuh. Dari komuter selamat jalan selamat sampai tujuan. Seorang penumpang perempuan dikejutkan dengan keberadaan seorang pria yang terlihat di sela kereta bawah peron di stasiun Kebayoran pada Sabtu 2 Mei 2026, sekitar pukul 18:58 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan keterangan korban, pelaku terlihat bersembunyi di bawah peron sambil mengarahkan ponsel ke bawah rok korban. Korban kemudian berteriak hingga memancing perhatian penumpang lain. Sebelum akhirnya pelaku langsung melarikan diri, korban sempat merekam sosok pelaku sebagai bukti dan melaporkan kejadian ini kepada petugas di stasiun Palmerah. Pihak KAI Komuter segera melakukan penyisiran di lokasi kejadian, serta memeriksa rekaman CCTV. Namun petugas belum menemukan sosok yang mencurigakan. Pihak KAI Komuter berkomitmen akan terus merespon cepat setiap laporan tindakan mencurigakan, guna menjamin keamanan penumpang. Masyarakat juga diimbau untuk tidak segan melaporkan setiap tindak pelecehan kepada petugas keamanan di area stasiun maupun di dalam kereta. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, melakukan perlawanan dan juga berusaha melukai petugas saat ditangkap. Pengedar sabu diberi tindakan tegas dan terukur dengan menembak kaki kanannya. Tersangka berinisial MRL ditangkap petugas Satreserse Narkoba Polrestabes Medan di Pasar Minggu di kawasan Bagan Percut, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Minggu dini hari. Dari penangkapan pria yang diketahui sebagai pengedar tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti 100 gram sabu-sabu. Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Medan, Kompol Rafli Yusuf Nugraha mengatakan, tersangka merupakan target operasi Sat Narkoba Polrestabes Medan. Tersangka dikenal licin dan licik, serta memiliki banyak trik untuk mengelabui petugas yang ingin menangkapnya. Bahkan tersangka kerap memprovokasi warga untuk melawan dan menyerang kembali petugas yang berusaha menangkapnya. Saat digerebek di sarangnya, tersangka berusaha kabur dengan menyerang seorang petugas hingga terpaksa diberi tindakan tegas dengan menembak kaki kanannya. Ini kan dari tangan yang bersangkutan sebanyak 1 ons ataupun 100 gram sabu-sabu di TKP daerah Pasar Minggu tadi. Tersangka ini cukup licin, dalam hal ini banyak sekali trik yang dia kelabui kepada tim, sehingga saat di lapangan, tim melakukan tindakan tegas terukur. Karena yang bersangkutan melakukan perlawanan, karena itu tim melakukan tindakan tegas terukur sesuai dengan standar operasional prosedural yang berlaku. Mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Perwira, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Barreskrim Polri mengungkap kasus penyalahgunaan gas LPG subsidi di Klaten, Jawa Tengah. Dalam kasus ini, 2 orang ditetapkan sebagai tersangka dan ratusan tabung LPG diamankan petugas.
Bareskrim Polri mengungkap praktik penyalahgunaan LPG subsidi di sebuah gudang di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pengungkapan ini merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat yang diterima pada pertengahan April 2026. Dari hasil penindakan, Dirti Peter Bareskrim Polri, Brigjen Pol M. Irhamni menyampaikan petugas mengamankan 1.465 tabung LPG berbagai ukuran, peralatan penyuntikan, serta 6 unit kendaraan operasional. Irhamni menyebut modus pelaku yaitu memindahkan isi LPG subsidi ukuran 3 kg ke tabung non-subsidi ukuran 12 dan 50 kg untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Dua tersangka yang diamankan masing-masing berinisial KA sebagai penyuntik dan penimbang, serta ARP sebagai sopir pengangkut. Dari pengungkapan ini, pihaknya berhasil mencegah potensi kerugian negara sekitar 6,7 miliar rupiah. Mereka setiap hari itu membeli dari pangkalan-pangkalan, kemudian masuk ke gudang ini, kemudian dipindahkan dari 3 kg ke yang non-subsidi 5, 12, 50. Jadi di depan terlihat itu ada selang-selang yang digunakan untuk memindahkan dari non-subsidi menjadi subsidi. Oleh sebab itu, aktivitas itulah yang biasanya bisa terbaca oleh masyarakat sekitar ataupun terbaca oleh kami, penyelidik ataupun penyidik. Jadi setiap hari dia melakukan kegiatan itu, kegiatan yang ada di TKP ini adalah kurang lebih dimulai bulan Januari sampai hari kemarin Pak tertangkap. Itu total kerugian negara itu 6 miliar dengan perhitungan aktivitas mereka sehari-hari dikurangi selisih subsidi. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Laut berhasil menggagalkan upaya penyelundupan pekerja migran Indonesia non-prosedural di perairan Karimun, Kepulauan Riau. Sebanyak 14 orang PMI berhasil diamankan bersama 2 pelaku yang diduga terlibat. Tim Quick Response Lanal Tanjung Balai Karimun berhasil menghentikan sebuah speedboat yang diduga digunakan untuk menyelundupkan PMI non-prosedural di perairan Takong Iu, Kabupaten Karimun. Penindakan dilakukan setelah petugas menerima informasi dari masyarakat terkait rencana pengiriman PMI ilegal dari Batam menuju Pontian, Malaysia. Saat melakukan patroli, petugas mendeteksi pergerakan kapal mencurigakan dan segera melakukan pengejaran. Karena tidak mengindahkan perintah berhenti, petugas memberikan tembakan peringatan hingga akhirnya kapal berhasil dihentikan dan seluruh penumpang diamankan tanpa perlawanan. Dalam penindakan ini, petugas mengamankan 1 orang tekok dan 1 anak buah kapal serta 14 PMI non-prosedural yang terdiri dari 9 laki-laki dan 5 perempuan. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan seluruh PMI dalam kondisi sehat, namun tekong kapal terindikasi positif narkoba. 2 pelaku beserta barang bukti diserahkan kepada Polres Karimun untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Sementara para PMI diserahkan kepada BP4MI untuk mendapatkan penanganan dan perlindungan sesuai prosedur. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi berikut ini datang dari warga di Kabupaten Garut, Jawa Barat yang digegerkan dengan penemuan jasad pria di Selokan pada Jumat 1 Mei 2026 pagi. Saat dievakuasi, petugas menemukan 2 identitas berbeda di dalam tas yang diduga milik korban. Suasana pagi di Desa Sukalilah, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, Jawa Barat mendadak geger. Sekitar pukul 6 pagi, warga menemukan sesosok pria dalam kondisi tak bernyawa di Selokan. Korban ditemukan dalam posisi terlentang mengenakan pakaian rapi lengkap dengan sepatu. Mayat pertama kali ditemukan seorang warga yang sedang memeriksa sampah di sekitar Selokan. Warga lalu geger dan berdatangan ke lokasi untuk melihat kondisi korban. Lokasi ini memang kerap digunakan sebagai tempat pembuangan sampah oleh warga pada pagi hari. Petugas dari Polsek Cibatu langsung menuju tempat kejadian perkara untuk melakukan olah TKP dan evakuasi jasad, dibantu oleh tim Inafis Polres Garut, TNI, medis, dan warga setempat. Saat melakukan pemeriksaan, petugas menemukan sebuah tas yang diduga milik korban. Namun petugas dibuat terkejut setelah menemukan 2 kartu tanda penduduk dengan identitas berbeda di dalam tas tersebut. Jasad korban kemudian dibawa ke Puskesmas Kersamanah untuk identifikasi awal. Dari hasil pemeriksaan, korban diketahui bernama Asep Surahman, warga Dusun Kiara Payung, Kelurahan Kiara Sari, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kami melakukan cek TKP dan olah TKP bersama unit identifikasi Polres Garut. Betul ditemukan mayat seorang laki-laki, awalnya tidak dikenal, setelah ditemukan tasnya
itu ada 2 identitas, baik dari SIM maupun dari KTP. Tapi ternyata kedua identitas tersebut tidak ada hubungannya, dalam artian tidak sinkron kedua identitas tersebut. Kemudian dari identifikasi melalui sidik jari ditemukan alamat yang sebenarnya. Untuk dugaan sementara komandan ini kenapa? Dari ciri-ciri yang kami temukan tidak ada tanda-tanda kekerasan karena semalam itu hujan lebat dan selokan tersebut betul dalam keadaan banjir cukup besar, kemungkinannya dari situ. Tapi kami masih tetap dalam tindak lanjut penyelidikan lebih lanjut di Polres Garut. Guna penanganan lebih lanjut dan mengetahui penyebab pasti kematian, jasad korban selanjutnya dievakuasi ke RSUD Dr. Slamet Garut. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan mendalam terkait penemuan mayat tersebut, termasuk menelusuri identitas ganda yang ditemukan, serta mengungkap penyebab pasti kematian korban. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, polisi membongkar praktik prostitusi terselubung di wilayah pedesaan Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Dari pengungkapan kasus ini, 2 wanita yang berperan sebagai mucikari dan pemilik tempat ditetapkan sebagai tersangka. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Lampung Timur bersama tim TKP 308 berhasil mengungkap praktik prostitusi yang beroperasi di sebuah rumah warga di Desa Sumbersari, Kecamatan Sekampung, Lampung Timur. Pengungkapan ini bermula saat petugas melakukan penyamaran dan mendapati adanya transaksi jasa pelayanan seksual dengan tarif berkisar antara Rp250.000 hingga Rp500.000. Dalam penggerebekan ini, polisi mengamankan 2 orang perempuan masing-masing berinisial W yang berperan sebagai mucikari dan S sebagai pemilik sekaligus penyedia tempat. Kepada petugas, keduanya mengaku telah menjalankan praktik tersebut selama 2 tahun terakhir dengan alasan desakan ekonomi dan untuk melunasi hutang. Dari setiap transaksi, tersangka S mendapatkan bagian sebesar Rp50.000 untuk sewa kamar, sedangkan tersangka W menerima Rp100.000 dari setiap wanita yang melayani pelanggan. Ya, sekitar 2 tahunan lah. Alasannya itu apa, Bu? Ya, alasan ekonomi banyak utang. Nah, untuk perempuan yang kita rekrut itu dari mana aja, Bu? Itu datang sendiri. Datang sendiri, kalau cewek-cewek jujur datang sendiri, aku nggak pernah telepon-teleponan, nggak pernah. Kalau masalah tarif itu rundingan sendiri, saya nggak pernah ngerundingin saya. Terus kita sebagai apa di situ? Ya aku cuma dikasih uang kamar aja sama dia orang. Berapa jatah kamarnya itu, Bu? 50.000. Awalnya kita ini dapat aduan dari masyarakat perihal adanya praktek prostitusi di wilayah Kecamatan Sekampung. Kemudian kita lakukan proses penyelidikan melalui metode undercover unit PPA bersama dengan tim TKP 308 Presisi Polres Lampung Timur. Kemudian kita lakukan pengamanan. Pada saat kita amankan 7 orang, diantaranya 5 orang PSK, kemudian 1 pemilik tempat dan juga 1 pelanggan. Yang mana setelah kita lakukan penyelidikan, di sini kita dapatkan fakta bahwa ada 2 orang yang kita amankan di sini menjadi tersangka, yaitu atas inisial W dan juga S, yang mana W di sini merupakan mucikari, yaitu penghubung antara pelanggan dengan pengguna PA atau PSK tadi, pekerja seks komersial tadi. Kemudian di sini saudara S atau inisial S di sini merupakan penyedia tempat yang mendapatkan keuntungan dari praktik prostitusi tersebut, yaitu di mana mucikari tersebut mendapatkan fee dari pelanggan dan juga dari PSK. Saat ini kedua tersangka ditahan di Mapolres Lampung Timur untuk proses hukum lebih lanjut dan bakal dijerat dengan pasal terkait tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun. Dari Lampung Timur, Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal sepekan hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Dewi Manik pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal sepekan berikutnya.